Iya, baik, Bapak Ibu, sambil menunggu kehadiran Bapak Ibu yang lain, sepertinya ini situasi saat ini untuk hadir jam 8 tepat waktu agak susah karena memang jam kita, fleksi kita sampai setengah 9, namun dalam kegiatan-kegiatan rutin, mohon para atasan langsung untuk mengingatkan bawahan masing-masing. Nah, di hari Senin kita ada Senin Batamuan, diadakan jam 8. Kemudian di hari Rabu, kita sudah memulai kegiatan ragi yang merupakan ibu dari masing-masing pegawai. Jadi, sudah semestinya ini dapat kita laksanakan. Salah satu kegiatan dari program kerja WBBM juga, meskipun tahun ini kita belum mengikutinya. Dan kita rencanakan sesuai nota dinas dari Pak Sesdijen akan diikutkan dalam kegiatan WBBM pada tahun 2024. Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa kita aturkan karena pada pagi hari ini kita dapat berkumpul kembali dalam kegiatan ragi, berbagi ilmu, sharing knowledge, untuk menambah pengetahuan kita semua. Pada jadwal pagi hari ini kami mohon kesediaan Mas Eko untuk menjadi narasumber yang pada pagi hari ini akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan data lelang UMKM, konsep portal lelang harap benar, dan bijak bermedia sosial dengan resep anti korupsi. Untuk efektivitas waktu, kepada Mas Eko kami silakan. Baik, terima kasih Pak Suti atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Mohon izin Bapak Ibu, yang terhormat Bapak Ibu pejabat administrator, pejabat fungsional, pejabat pengawas, dan yang kami hormati dan banggakan rekan-rekan pelaksana di lingkungan Kanwil DJKN Kalimantan Selatan dan Tengah. Sebelumnya izin kami share screen beberapa pokok bahasan yang akan kami sampaikan pada ragi di 1 Maret ini, Rabu 1 Maret ini. Ya, seperti yang disampaikan Bapak Subi tadi, Kasubag SDM, nah ragi ini merupakan perwujudan nilai dari nilai-nilai Kementerian Keuangan, yaitu khususnya sinergi, ya untuk bertujuan menyamakan pengetahuan atas suatu ilmu atau informasi di Kanwil DJKN KST. Sharing knowledge ini atau berbagi ilmu ini dilaksanakan dengan pesertanya adalah internal Kanwil kita dan tanggal pelaksanaannya disesuaikan dengan jadwal yang telah disusun atau akan disusun oleh sebagian SDM. Pada kesempatan pagi yang agak mendung ini, Bapak Ibu semua, kami akan mencoba sharing knowledge, membagi ilmu. Yang pertama, kami akan menyampaikan terkait kompetisi terkait data analitik yang alhamdulillah untuk Kanwil DJKN KST mendapatkan juara 2, harapan 2 maksudnya, tentang data lelang UMKM. Berikutnya yang kedua kami nanti akan mencoba menyampaikan pada kesempatan ini mungkin juga sekaligus sebagai uji publik ya terkait konsep portal lelang harap benar yang nanti akan bisa digunakan oleh stakeholder dari Kanwil DJKN KST. Berikutnya yang pokok bahasan berikutnya terkait yang mungkin menjadi sorotan bagi Kementerian Keuangan di minggu-minggu akhir ini, bagaimana kita bijak untuk bermedia sosial dengan menggunakan resep anti korupsi. Baik Bapak Ibu, untuk
kompetisi data analitik tahun 2022 yang lalu. Ini merupakan program dari kantor pusat, program membangun budaya data. Nah, ini kegiatan yang berkelanjutan dan untuk meningkatkan pemahaman dari pegawai untuk bagaimana sih data itu bisa digunakan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan di lingkungan DJKN. Pada tahun kemarin dari Kanwil DJKN KST itu berpartisipasi Bapak Ibu, eh, kita menyampaikan proyek title-nya itu adalah data lelang UMKM untuk peningkatan pemberdayaan UMKM di lingkungan Kanwil DJKN KST. Izin menyampaikan ini untuk tim dari tim DA diketuai oleh Pak Ibung dari bidang penilaian, Pak Iwan dari bidang KIHI, kami dari bidang lelang, ada kami dan Mbak Sari. Berikutnya ada Mas Dio dari bidang piutang negara, ada Mbak Putri dari bidang penilaian, dan Mbak Relita Mega Asia dari bidang KIHI. Sebenarnya apa sih yang menjadi latar belakang dari Kanwil KST mengambil proyek tadi itu? Yang pertama, yang pasti karena sudah ada instruksi dari Bu Menteri bahwa sinergi pemberdayaan ini telah dituangkan ya dalam KMK nomor 396 tentang program sinergi pemberdayaan UMKM oleh Kementerian Keuangan. Berikutnya di DJKN itu ada kompetisi namanya Kedai Lelang. Nah, ini sudah dimulai sejak 2021. Nah, ini setiap KPKNL itu diminta untuk menjadi peserta dan di 2022 kemarin, Alhamdulillah KPKNL Banjarmasin mendapatkan juara harapan 1. Eh, Tujuan atau latar belakang berikutnya yaitu kami untuk data UMKM ini berharap agar memberikan manfaat bagi masyarakat pengusaha UMKM di Kalsel untuk lebih produknya itu lebih bisa diberdayakan melalui DJKN atau melalui lelang. Tujuan berikutnya kami berharap dari Kanwil KST itu ingin KPKNL ataupun pejabat lelang kelas 2 yang mengikuti kompetisi kedai lelang tadi itu harapannya bisa mendapatkan juara 1 ataupun masuk 3 besar. Dari data yang sejak 2020 sampai 2022, 3 tahun terakhir, kami mendapatkan data seperti ini. Untuk yang laku itu sementara baru 60%. Sisanya itu ada di tidak ada yang menawar atau sudah menawar tapi tidak dibayar atau wan prestasi. Harapan kami sih nanti di 2023 ini tingkat untuk laku ini bisa di atas 75%. Nah, ini manfaat-manfaat yang kami harapkan untuk KPKNL, untuk pengusaha UMKM maupun untuk DJKN sendiri. Nah, untuk KPKNL itu kami eh, memudahkan untuk KPKNL dalam mengambil keputusan terkait produk UMKM apa sih yang akan diberdayakan, diikutsertakan atau dijual melalui lelang. Dan berikutnya KPKNL juga bisa mengetahui berapa sih nilai barang yang diminati oleh masyarakat itu. Nah, bagi pengusaha UMKM apabila sudah tahu yang sering laku itu yang mana, nanti dari pengusaha UMKM itu bisa memberikan insight ya bagi mereka produk UMKM yang diminati masyarakat itu yang mana. Nah, berikutnya bagi DJKN ini memberi insight eh, apa sih yang harus dilakukan oleh DJKN terkait pemberdayaan UMKM ini. Berikutnya metodologi yang dilakukan oleh tim. Nah, ini untuk terkait metodologi ini nanti
Mungkin nanti juga bisa dibantu Pak Ibu, em, Mas Dio atau Mbak Putri ya, karena apa namanya, terus terang kami sendiri juga ini masih belajar juga. Data yang diambil adalah data Dropbox mulai dari 2020 sampai dengan 2022 dengan menggunakan model Cross Industry Standard Process for Data Mining atau kalau disingkat CRIPS DM. Nah, tahapannya ada 4, Business Understanding, Data Understanding, Data Preparation, dan Modeling. Nah, ini hasil olah datanya menggunakan Google, Google ya, Google Data Studio. Nah, ini untuk pertumbuhan lelang UMKM mulai dari tahun 2020, 21, 22 ini di ada beberapa eh, seperti apa namanya beberapa KPKN ini mengalami penurunan di 2021 ya mungkin karena masih ada efek eh, COVID ya Bapak Ibu sekalian. Di 2020 dari frekuensi untuk nilai sampai dengan 500.000 itu ada 71 dan laku ada 26. Ini lot ya jumlah barang. Sehingga persentase untuk laku untuk harga di bawah 500 itu ada 36%. Berikutnya yang nilai limitnya antara 500 sampai dengan 1 juta itu laku semua di 2022. Sedangkan untuk yang di atas 1 juta dari 3 barang itu belum laku di 2020. Berikutnya juga di 2021 kurang lebih sama dan di 2022 ini mengalami peningkatan dari segi jumlah barang, Bapak Ibu. Untuk di bawah 500.000 itu ada 260 barang dan alhamdulillah laku 173 barang sehingga persentase lakunya ada di 66%. Itu untuk yang di bawah 500.000. Sedangkan at- untuk yang antara 500 sampai 1 juta itu dari 8 barang yang laku 4 atau 50%. Berikutnya yang di atas 1 juta, 33 lot barang yang laku sementara ada di angka 5 atau di 15%. Nah, dari objek lelang, berdasarkan data analitik yang diambil dari data Dropbox tadi, di 2020 ini di apa namanya banyak sekali untuk produk UMKM itu berasal dari 52% itu dari kayu hasil hutan atau pertanian. Sedangkan di 2021 agak berubah. Nah, itu paling banyak yang dilelang adalah di cenderamata, kerajinan, kriya atau craft atau jewelry. Sedangkan di 2022 lebih beragam ya Bapak Ibu. Tapi tetap untuk cenderamata kerajinan itu komposisinya lebih banyak. Sedangkan sisanya ada makanan kering, minuman, aparel, kain, fashion, benda seni dan hasil-hasil peternakan dan lain-lain ya. Eh, Sedangkan kesimpulan dari data analitik ini yang diambil dari 2020 dan 2022 tadi itu kita untuk mencari parameter kategori atau komposisi objek lelang dan rentang harga lelang yang dilakukan selama ini. Nah, dari hasil visualisasi itu yang banyak laku ada di rentang di bawah 500.000 atau sampai dengan 500 ya. Dan komposisi kategori objek yang banyak laku adalah di cenderamata, kerajinan, kriya, craft, atau jewelry. Nah, ini eh, dari Kanwil DJKN KST nanti dapat memberikan saran kepada KPKNL, namun tidak menutup kemungkinan juga ya, Bapak Ibu, tetap dari KPKNL seperti KPKNL Banjarmasin itu ada apa namanya
cincin ataupun permata ya yang memang khas dari Kalsel ya Kalimantan Selatan, terutama dari Martapura yang kualitasnya memang sangat bagus. Nah, itu pasti harganya di atas 1 juta. Sedangkan harapan dari UMKM, kami juga melakukan pengisian, minta dari pengusaha UMKM itu untuk mengisi isi survei kuesioner. Jadi menurut mereka keunggulan dari lelang itu apa sih? Nah, menurut mereka adalah lelang itu aman dan harga produknya jadi lebih tinggi. Itu karena kan lelang kan memang Bapak Ibu adalah penawarannya adalah naik-naik begitu ya. Eh, dan yang paling penting adalah produk mereka itu lebih mudah dikenal oleh masyarakat atau kita jadi misalkan tidak laku pun mereka juga mereka produk ini pernah masuk di portal lelang Go.id seperti itu dan apa namanya masyarakat jadi kenal gitu loh dengan produk tersebut. Sedangkan kelemahan menurut mereka, menurut pengusaha UMKM adalah karena jangkauannya ini masih terbatas, Bapak Ibu. Nah, ini memang tugas dari kami untuk lebih mengenalkan lelang kepada masyarakat, terutama memang karena apa, di lelang Go ID itu salah satu syarat untuk membuat akun adalah harus memiliki NPWP seperti itu. Dan menurut pengusaha UMKM tadi frekuensinya masih sedikit gitu loh. Dan ini tergambar juga mereka itu berharap selama setahun cobalah dibikin frekuensi lelang itu 14 kali. Tapi tentunya Kanwil juga apa namanya melihat kesibukan dari rekan-rekan di KPKNL ya, karena yang utama juga mereka melaksanakan lelang eksekusi. Nah, berikutnya yang pokok bahasan kedua, Bapak Ibu, mohon izin nanti kami mohon masukan ya dari Bapak Ibu semua. Nah, ini kami em, mencoba membuat masih konsep ya Bapak Ibu ya, belum kita publish ke stakeholder ke masyarakat. Kenapa? Kita mencoba mengupayakan mengintegrasi informasi lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, Pejabat Lelang Kelas 2 maupun Balai Lelang dalam satu pintu, dalam satu web portal. Jadi kan informasi lelang ini kan banyak ya, tersebar seperti itu. Nah, ini kami mencoba untuk satu saja di lelang di KST ini. Apa sih latar belakangnya kok dibuat portal ini? Yang pertama memang yang namanya lelang itu merupakan penjualan barang. Nah, kalau kita menjual barang tidak dikenal oleh masyarakat, ya apa produk kita tidak bisa laku. Nah, ini harapannya eh, menjadi media promosi seperti itu. Yang kedua, lelang memang belum dikenal secara luas oleh masyarakat karena penetrasi kita untuk mengenalkan ini masih kurang ter, ter- terbaca dari jumlah akun lelang Go ID yang mungkin belum memiliki semua dan mungkin ya Bapak Ibu di Kanwil KST ini mungkin mungkin ya ada yang belum memiliki. Nah, nanti kalau eh, ada yang masih belum memiliki akun lelang bisa menghubungi bidang lelang untuk kami dampingi agar memiliki akun untuk ya minimal punya akun dulu itu sudah satu step untuk menuju nanti berpartisipasi di lelang-lelang UMKM. Eh, Berikutnya, informasi lelang itu tersebar banyak ada di lelang Go ID, terus ada balai lelang punya sendiri, terus pejabat lelang kelas 2. Nah, ini kalau pejabat lelang kelas 2 itu belum memiliki Bapak Ibu. Medianya mereka belum ada. Dan terakhir, tujuannya adalah untuk mendukung pencapaian target kinerja lelang, baik pokok maupun bea lelang.
informasinya apa aja sih di portal itu? Ada pertama jadwal lelang KPKNL, Bapak Ibu. Jadi setiap tanggal 1 dan tanggal 16, teman-teman KPKNL ini mempublish jadwal lelangnya atau permohonan dari pemohon yang sudah ditetapkan, ada penetapan lelangnya, itu dibuatkan jadwal. Itu bisa diupdate dalam 1 bulan itu 2 kali, tanggal 1 dan tanggal 16. Berikutnya, menu berikutnya ada daftar barang lelang. Nah, ini begitu diklik, oh ya mungkin Bapak Ibu sambil eh, mendengarkan yang kami sampaikan, bisa langsung diakses ya. Portalnya ada di sid/portal lelang Harad Banar. Bisa dilihat nanti menu-menunya. Eh, jadi di daftar barang lelang tadi, begitu diklik, nanti akan muncul halaman per KPKNL. Begitu kita klik halaman KPKNL, nanti akan mengarah ke halaman lelang yang akan dilaksanakan oleh KPKNL Palangkaraya, Pangkalan Bun, dan Banjarmasin. Berikutnya, menu berikutnya ada lelang UMKM Harad Banar. Nah, ini dari Kanwil KST, Sinergi Kemenkeu 1 sudah menjadwalkan untuk di tahun 2023 ini minimal eh, 1 kali dalam 1 semester. Berarti kita rencananya ada 2 kali dalam tahun ini. Ya, maaf. Layar masih sama di Bapak Ibu, tampil halaman informasi portal. Konfirmasi apakah? Yang akses portal ini Mas, SID Portal Lelang Harad Banar. Oh ya, siap Pak Subi. Terima kasih Pak. Kami lanjutkan. Berikutnya setelah lelang UMKM tadi, yang keempat informasi berikutnya adalah jadwal lelang pejabat lelang kelas 2. Nah ini Bapak Ibu, rekan-rekan, hmm, mungkin apa aja sih lelang yang dilakukan oleh pejabat lelang kelas 2. Nah ini bisa langsung ke portal, diklik nanti di jadwal lelang pejabat lelang kelas 2. Nanti akan muncul nama pejabat lelang kelas 2 di KST ini ada 6 Bapak Ibu ya. 2 di Kalteng dan 4 di Kalsel. Nah, kebetulan di tanggal 4 ini bersamaan pejabat lelang kelas 2 wilayah Banjarmasin. Itu yang pertama Pak Yosua itu akan melaksanakan lelang em, dalam rangka hari perbendaraan, hari Sabtu nanti. Dan Pak Wahyu Setiawan itu ada lelang amal di Banjarbaru di halaman Masjid At-Taqwa di Loktabat Utara. Itu sudah ada di sana daftar barangnya dan terima kasih juga nanti kami akan dibantu oleh Bidang Kihi. Terima kasih Bidang Kihi, Mas Daud nanti untuk ikut mempublikasikan lelang yang dilaksanakan oleh PL Kelas 2 melalui IG Kanwil KST. Berikutnya, informasi berikutnya yaitu pelaksanaan lelang yang diselenggarakan oleh Balai Lelang di lingkungan Kanwil KST. Nah, kita ada 3 ya, Bapak Ibu, ada 3 balai lelang di lingkungan KST ini. Yang satu adalah Balai Lelang Borneo, itu memang kantor pusatnya berada di Banjarmasin. Berikutnya Balai Lelang Serasi, itu sebagai kantor perwakilan di sini. Dan yang ketiga adalah Balai Lelang JBA, juga sebagai kantor perwakilan. Dan yang terakhir kami ada saluran lelang KST mendengar. Nah ini stakeholder itu bisa stakeholder dari Kanwil JJKN KST ya, khususnya lelang, bisa menjadwalkan, mereka bisa menjadwalkan sendiri dengan untuk berbicara dengan kami dari bidang lelang, apa
apa yang mereka butuhkan, seperti informasi ataupun hal-hal lain terkait lelang, seperti itu. Nah, ini manfaatnya akhirnya dengan adanya portal ini yang pertama terintegrasi Bapak Ibu menjadi satu pintu saja informasi terkait lelang. Eh, dan diharapkan menjadi strategi yang efektif ya, strategi jualan, promosi, lelang di KST ini. Yang berikutnya memudahkan masyarakat ini mudah sekali mendapatkan informasi terkait pelaksanaan lelang yang dilaksanakan oleh KPKNL, PLK kelas 2 maupun Balai Lelang. Yang berikutnya pejabat lelang kelas 2 yang selama ini belum memiliki media, nah itu menjadi memiliki media yang eh, bisa mereka gunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat ini loh, kita ada lelang seperti itu. Dan yang terakhir, manfaatnya mudah-mudahan bisa mendukung pencapaian target dari kinerja lelang di lingkup Kanwil DJKN KSD. Pokok bahasan yang ketiga, Ibu Bapak yang kami hormati, di sini ada kami coba sharing knowledge terkait bijak bermedia sosial. Ini sebenarnya SE-nya sudah lama, SE 2018 yang ditandatangani oleh Bu Sri Mulyani. Nah, ini kami ingin menyampaikan dampak positif dan negatif dari bermedia, kita menggunakan media sosial ya. Dampak positifnya, sarana komunikasi memang yang paling cepat dan mudah ya, dan multi arah, eh, dan juga gratis. Sebenarnya nggak gratis ya, karena kita menggunakan akses data ya. Berikutnya, pegawai dapat ikut serta menyebarkan informasi terkait Kemenkeu. Nah, ini terkait employee advokasi seperti itu ya. Namun demikian, apabila kita tidak pas menyampaikan di media sosial itu dapat mempengaruhi citra dari Kemenkeu dan netralitas ASN juga menjadi perhatian seperti itu. Nah, ini pedomannya Ibu Bapak untuk sebelum klik bagikan atau posting atau share, coba kita lihat dulu. Eh, Pertama kita membuat konten itu misalkan yang bermanfaat ya. Terus captionnya sesuai dengan apa yang mau kita sampaikan. Dari bahasa juga kita gunakan pilihan kata yang sopan. Karena di luar sana banyak sekali netizen itu menggunakan kata-kata yang eh, menurut saya kurang sopan ya. Dan kita verifikasi dulu, pastikan informasinya itu benar, dapat dipertanggungjawabkan dan berasal dari sumbernya yang jelas. Nah, kalau misalkan kita retweet, repost, maupun apa namanya, meneruskan, nah itu kita pastikan dulu sumbernya jelas. Seperti yang eh, tadi malam kelihatannya dari IG PKN Stan itu menginformasikan bahwa akan ada penerimaan eh, mahasiswa baru dari PKN Stan. Nah, itu kita lihat dulu IG-nya maupun web dari PKN Stan apakah benar informasi itu. Eh, Berikutnya, apakah informasi itu bersifat rahasia atau tertutup? Kita pastikan kalau memang tidak rahasia, bisa kita share. Kita hindari untuk mengunggah atau menyebar konten hoax. Eh, Kita hindari juga keberpihakan politik, tidak membagikan atau share posting informasi yang rahasia. Dan akun-akunnya ini, Bapak Ibu ya, saya beberapa kali juga melihat ada beberapa akun itu menggunakan ini ya, ada yang DJP, mungkin ada yang DJKN. Tapi nggak ada larangan ya menggunakan
akun itu pakai nama kota kelahiran ya. Eh, Seperti saya pakai Lumajang karena memang ya apa namanya asalnya dari sana gitu. Kalau Eko di JKN itu ya nggak boleh seperti itu. Berikutnya konten yang mengandung unsur ujaran kebencian, sara, radikalisme, terorisme, dan lain-lain ya. Dan mungkin ini untuk saya pribadi, untuk perjalanan dinas sebaiknya tidak mengunggah ya. Ataupun kalau kita mengunggah, itu mungkin let post saja ya. Dan tidak menunjukkan bahwa itu kita cuman perjalanan dinas hanya untuk jalan-jalan saja seperti itu. Jadi mungkin bisa kita tunjukkan waktu melaksanakan tugas itu apa sih yang dilaksanakan, misalkan pemberdayaan UMKM ya. Mungkin boleh saja kita melakukan memposting foto kita dengan pengusaha UMKM seperti itu. Nah ini yang kami cuplik dari data dari WISE Inspektorat Jenderal terkait pelanggaran-pelanggaran di media sosial. Intinya postingan itu menimbulkan keresahan di antara pegawai Kemenkeu dan mengundang banyak reaksi negatif. Jadi, Bu Bapak, kita hindari ya untuk postingan yang menimbulkan keresahan dan reaksi negatif. Nah, apa hubungannya dengan terus semakin cepat ya? Apa hubungannya kita bijak bermedia sosial dengan resep anti korupsi? Nah, ini eh, resep anti korupsi itu kan ada jujur, sederhana, tanggung jawab, adil, disiplin, berani, peduli, mandiri, dan kerja keras. Nah ini Bapak gunakan resep anti korupsi ini untuk dalam keseharian kita. Mungkin juga kita gunakan resep ini dalam bermedia sosial seperti itu. Jadi seperti sederhana. Jadi kita dalam mengunggah ya memang kalau di dunia media sosial ya kita memang kita sampaikan yang baik-baik saja gitu loh. Jadi kalau kita sedih ataupun kita bad mood atau apa nggak perlu lah kita tampilkan gitu ya di media sosial kita ya. Kita tampilkan yang fine-fine saja dan yang terutama yang resep ini ya sederhana ya. Jadi kita tidak perlu memamerkan mungkin kayak harta ataupun kayak yang kemewahan seperti itu. Jadi kita sederhana saja. Ya posting yang mungkin yang bermanfaat bisa posting terkait ilmu, pengetahuan atau apapun misalkan Bapak itu punya kompetensi di bidang apa, nah itu bisa di-share dan itu membawa manfaat bagi orang lain seperti itu. Izin menutup dengan pantun, bikin tempe harus pakai ragi, dimakannya harus pakai nasi. Semoga Cakep. Rabu berbagi bisa lebih menginspirasi. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Eko Lumajang telah menyampaikan materi terkait rapi berbagi ilmu Ragi pada pagi hari ini tentang UMKM, portal lelang harap benar, dan tentu saja bijak bermedia sosial, sebagaimana telah diingatkan oleh para pemimpin kita, dari pemimpin tertinggi sampai Pak Kanwil, dan diri kita adalah setiap orang adalah pemimpin, jadi kita ingatkan diri kita masing-masing untuk senantiasa bijak dalam bermedia sosial. Jangan gunakan akun pribadi kita dengan nama-nama institusi karena beberapa hari terakhir kembali setelah dari pajak, kemudian ada bea cukai, jangan sampai terjadi ada nama-nama titik-titik di JKN ini mencoreng nama
Kementerian Keuangan dan DJKN pada khususnya. Apabila ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut, kami silakan Bapak Ibu. Monggo, cukup jelas? Ada tambahan? Iya, Bapak. Oh, Pak Yudi, kirain ini sebelah kirinya ada jari mengacung ini. Baik, kalau sekiranya tidak ada yang perlu kita diskusikan lagi, informasi-informasi dari Mas Eko tadi sangat menarik. Tadi saya sudah coba membuka yang SID, garis miring portal lelang harap banar. Ini benar, jadi memudahkan apabila teman-teman mau melihat-lihat lelang di Kanwil Kalsel khususnya. Jadi tidak perlu buka lelang.go.id, nanti terus nyari kantor. Jadi cukup membuka portal tadi SID, kemudian pilih KPKNL, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Pangkalan Bun. Kemudian yang belum pernah kita lihat di portal itu adalah untuk yang PL kelas 2 terutama. Untuk balai lelang ini biasanya yang tertarik pada otomotif ini sering mengintip di punya JBA, Hybrid, dan Serasi. Ini sekiranya dapat menambah pengetahuan kita bersama. Saya rasa untuk itu kegiatan lagi pada siang hari ini kami akhiri kalau tidak ada Izin Pak Supi. diskusi lebih lanjut. Izin Pak Supi. Jadi monggo Pak Rizka. Yes, ini mohon izin ya, saya pesan sponsor saja mumpung kegiatan hari ini yang mengaku teman-teman di bidang lelang kepada seluruh jajaran pegawai di Kalimantan Selatan dan Tengah. Alangkah baiknya kalau kita selaku owner ya dari lelang, itu teman-teman punya akun lelang.go.id. Ini kita melihat memang kita sering menyampaikan keluar bahwa lelang Go.id begini ya, kita punya kelebihan ini itu, tetapi kenyataannya teman-teman sendiri banyak yang tidak punya akun lelang Go.id. Nah, di beberapa kegiatan Ragi beberapa waktu yang lalu kita pernah menyampaikan berkaitan dengan bagaimana cara membuat akun. Harapan kami seharusnya sih 100% pegawai di Kanwil KST itu sudah punya akun itu gitu ya. Karena ini berguna buat kita, tidak sebatas kita menjadi peserta ya, tetapi juga sebagai sarana kita untuk memperkenalkan lelang akun.go.id kepada masyarakat. Nah, kita memperkenalkan masyarakat, tetapi kita sendiri nggak punya, itu jadi ironis sebenarnya. Mungkin itu saja tambahan dari saya. Harapan saya ya, teman-teman di Kanwil KST itu sudah punya lelang.go.id akunnya. Kalau misalnya ada yang belum punya, bisa hubungi kami, bisa ke Mas Eko, Mbak Sari, ke saya pun nggak masalah, silakan. Nanti akan kita bantu untuk aktivasi akun melalui KPKNL Banjarmasin ataupun KPKNL di wilayah kita. Mungkin itu saja, ini banyak diskusi yang bisa diangkat ini di kegiatan ini, kita masih punya waktu 12 menit, ini sayang kalau nggak dimanfaatkan. Tadi Mas Eko kan sudah membeberkan data analitik, kemudian juga ada beberapa tema yang kita angkat nih, ada beberapa tema masa nggak ada yang tertarik sebenarnya. Mungkin itu saja untuk mancing teman-teman ini, yang muda-muda. Jangan sampai kegiatan lagi hanya sekedar sarana menggugurkan kewajiban, itu maksud saya ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rizka. Ayo teman-teman, terutama ini kemarin kan dalam salah satu, saya ingat saya di program PUG itu juga ada jumlah pendaftar lelang.go.id yang dari perempuan. Nah, kemarin salah satu, saya ingat saya itu ada itu salah satu penilaiannya. Jadi apakah para perempuan-perempuan ini yang berminat ke lelang ini kira-kira berapa? Jadi buat investasi nih Mbak Astrid. Ada rumah-rumah yang banyak dicari di Pekalongan juga ada. Oke Bapak Ibu, nggak ada yang mau diskusi? Ini para milenial kita bagaimana? Bikin akun bisa dengan Bapak Bambang. Ini pelanggan lelang kita yang setiap hari memantengin besi tua untuk bekal pensiun, kegiatan pensiun ini kiranya akan menyaingi saudara-saudara kita dari tanah Jawa dan sebelahnya.
Oke, cukup karena pancingannya masih kurang umpannya ini Pak Rizka, masih kurang gede ini jadi Ya, ini yang mancing voucher baru Jim saya loh, ini ada Mimatnya Pak Lengong yang ditawarkan. kalau yang mancing Pak Lengong repot nanti urusannya. Iya. Nah, ingat kan pancingan Pak Lengkong? Jangan sampai terjadi minggu depan. Baik. Oke Pak Supri, makasih Pak Oke, Supri saya kalau rasa gitu. ini kepada teman-teman terutama agen perubahan ya, kegiatan Ragi adalah inovasi atau program dari agen perubahan. Barangkali nanti kami mohon waktu untuk mendiskusikan kegiatan Ragi ini biar lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dan Ketua BBM nanti kami mohon arahan-arahan. Saya rasa demikian kegiatan Ragi pada pagi hari ini. Kita nikmati tik-tik bunyi hujan di atas genting. Selamat beraktivitas kembali, tetap berintegritas, jaga disiplin dan produktivitas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Terima kasih, izin live Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Bambang, Bapak Ibu semua. Izin end meeting ya, Bapak Ibu. Terima kasih.